Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 9 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 Januari 2025, 8 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Abu Darda, Pekanbaru, Riau, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian tematik dengan tema untukmu yang masih melalaikan salat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebelum saya mulai, maka hendaknya para jamaah agar mengikuti kajian ini, terutama yang di belakang, tidak ada yang mengobrol, terutama santri. Terutama santri. Santri harus beradab di majelis ilmu. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tema kita adalah untukmu yang masih melalaikan sholat. Tema ini saya ambilkan dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya, atau lalai tentang sholatnya. Inilah asal muasal dasar dari tema kajian kita malam ini. Kalau kita baca penafsiran para ulama tentang ayat ini, maka kita akan tahu siapa yang dituju dari ayat ini
Dan secara bersamaan kita juga tahu siapa yang dituju dari kajian ini. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsiri ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai tentang salatnya. Imam Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau dari para ahli tafsir. Dan Abdullah bin Abbas turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi, dan langsung mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar langsung tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pentingnya tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya'ni al-munafiqin. Orang-orang yang lalai tentang salatnya adalah orang-orang munafik. Siapa mereka? Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Orang-orang yang salat saat di tengah orang banyak, dan orang-orang yang tidak sholat saat sendirian. Kita ambil garis ringkasnya, termasuk orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Ini tafsiran pertama, dan untuk mereka lah tujuan kajian ini. Yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Terkadang sholatnya cuma subuh, karena dia bisa berjamaah di masjid di samping rumahnya, dan maghrib serta isya karena sudah pulang dari kantornya. Tapi zuhur dan asar tidak sholat karena sibuk dengan pekerjaan dunianya. Kemudian beliau mengatakan juga, alladzina hum min ahli ssalati wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun imma an fi'liha bil kulliyah. Yang artinya, termasuk orang yang lalai salat adalah orang yang meninggalkan salat sama sekali, yang dahulunya ahli salat. Artinya, termasuk yang dituju dalam kajian ini orang yang tidak sholat sama sekali, beragama Islam tapi tidak sholat. Ini yang dituju dari kajian dengan tema untukmu yang meninggalkan sholat. Kemudian Abdullah bin Abbas juga mengatakan, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijaha an waqtiha bil kulliyah. Atau yang ketiga, orang yang lalai salat adalah orang yang mengerjakan salat di luar waktunya. Orang yang mengerjakan salat di luar waktunya tanpa ada izin atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Benar-benar keluar waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, baru dia sholat. Tidak karena ketiduran atau karena kelupaan, tetapi memang karena melalaikan, meremehkan, malas, sehingga habis waktunya baru dia mengerjakan sholat di luar waktunya. Itulah yang dimaksud dengan fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Dan itulah orang ketiga yang dituju dari tema kajian ini. Untukmu orang-orang yang melalaikan sholat.
Kemudian orang yang keempat, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman au ghaliban. Yang keempat, orang yang mengakhirkan sholat dari mengerjakannya di awal waktu. Mereka sengaja mengakhirkan sholat dan akhirnya mengerjakan sholat di akhir waktu dalam kebanyakan sholatnya. Dalam kebanyakan sholatnya dalam hidupnya, selalu sholatnya di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, dia duduk menunggu matahari. Sudah masuk waktu asar, menunggu matahari, hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ketika matahari sudah di antara dua tanduk syaitan. Antum silakan cek di internet bagaimana matahari kalau mau terbenam. Itu seperti di antara dua tanduk syaitan. Matahari yang sudah menguning itu mau terbenam, maka dia menunjukkan waktu mau masuk waktu maghrib. Baru orang ini bangun, mendirikan sholat dengan tergesa-gesa, seperti burung memakan makanannya, mematuk makanannya sangat cepat, dan tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Ini orang yang keempat yang dituju dari atau yang dimaksud dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat, yang lalai tentang sholatnya. Dan itulah orang keempat yang dituju dari tema kajian ini. Orang yang kelima disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bih wa imma 'anil khushu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha fal lafdhu yashmalu kullu hadza kullu. Yang artinya, yang kelima, orang tersebut sholatnya tidak memperhatikan rukunnya, syarat-syaratnya, kekhusyuannya, sebagaimana yang diinginkan di dalam sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Sholli salata muwaddi'." Salatlah seperti orang yang ingin berpisah. Kalau habis salam mati, salatlah seperti itu. Kalau kata malaikat maut, Din, kamu habis salam, mati, maka niscaya orang tersebut akan sholat dengan benar-benar khusyuk, penuh tadabbur, rukun dan kewajiban serta syarat-syaratnya dipenuhi sebanyak-banyaknya, sesempurna mungkin. Tidak ada sholat terlalu tergesa-gesa, tidak menyempurnakan tumakninah dalam ruku, tidak menyempurnakan tumakninah di dalam i'tidal, tidak menyempurnakan tumakninah dalam sujud dan duduk di antara dua sujud. Seperti sebagian di tengah kaum muslimin, ada orang sholat tarawih 21 rakaat 5 sampai 6 menit. Maka ini tidak menyempurnakan rukun. Salah satu rukunnya adalah tumakninah. Ini termasuk yang fawailun lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai tentang salatnya. Sebelum saya lanjutkan, ada faedah menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Seorang ulama salaf Atha bin Dinar rahimahullah pernah berkata, "Walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun." Segala puji bagi Allah yang berfirman, neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang lalai tentang salatnya. Segala puji bagi Allah atas firman tersebut. Allah berfirman tentang salatnya. Allah tidak berfirman fi salatihim sahun, bukan an salatihim, tetapi fi salatihim sahun, yang artinya lalai di dalam salatnya. Kalau seandainya firmannya lalai di dalam salatnya, maka niscaya kita semua orang-orang tersebut. Apa maksudnya lalai di dalam salatnya? Lalai di dalam salatnya. Salat tetapi hatinya ke sana kemari, pikirannya ke sana kemari. Dan kita semua yang seperti itu. Allahu Akbar. Kunci ambo di mana? Pura-pura sok wibawa. Tak ada. Kiri nggak ada. Akhirnya dia mikir. Dan dia mencari kunci motor atau mobil di dalam sholatnya. Dan dapat. Sepertinya jatuh tadi di kamar mandi. Habis sholat dia cari dapat. Alhamdulillah Allah tidak berfirman walladzina hum fi salatihim sahun. Kalau Allah berfirman orang-orang yang lalai di dalam salatnya, maka ini kita semua. Ibu-ibu yang salat meracik bumbu makanan saat sholat. Allah. Bensinnya kurang, garamnya kurang. Dan benar, setelah selesai sholat dia rasain garam kurang. Itu berarti memasak saat sholat. Maka firman Allah ini adalah karunia bagi kita. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Dan yang lalai tentang sholatnya 5 orang yang saya sebutkan tadi. 5 orang yang kita sebutkan tadi. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, apalagi sebelumnya saya ingin katakan, tema ini penting. Kenapa? Karena mendirikan sholat adalah rukun Islam yang kedua, yang paling penting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi sekitar 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Tidak akan bermanfaat dan sah puasa seseorang jika tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ini difatwakan oleh para ulama. Dan ini berdasarkan hadis Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajul wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan salat. Kalau orang ini meninggalkan salat, sudah tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Dan pelaku kesyirikan, kekufuran, tidak sah amal ibadahnya apapun. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka kaum kafirin musyrikin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir tidak sah amal ibadahnya, termasuk puasa.
Maka tema ini penting untuk dibahas sebelum menjelang masuk bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini juga penting untuk dibahas. Kenapa? Karena salat adalah syariat yang paling terbaik yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "As-salatu khairu mawdu', faman istata'a an yastakthir falyastakthir." Salat adalah syariat paling terbaik yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi. Siapa yang sanggup untuk memperbanyak, maka hendaklah dia memperbanyaknya. Kemudian salat ini juga adalah salat yang perkara yang paling penting. Kenapa? Karena salat ini adalah wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa salat berjamaah di hari Kamis. Pada waktu salat zuhur beliau tidak keluar lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin beliau meninggal. Atau ya, Senin beliau meninggal. Di hari-hari tersebut dikatakan oleh orang-orang terdekatnya, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Ummu Salamah, orang-orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa wasiat paling terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Bahkan beliau pada suatu hari, kalau tidak salah hari Ahad, beliau seperti ada kekuatan. Kemudian beliau bangun dan melihat para sahabat salat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau membuka hordengnya. Kemudian beliau tersenyum melihat para sahabat menjaga salatnya. Maka salat adalah wasiat paling terakhir Rasulullah SAW. Wasiat adalah pesan penting orang yang sebelum meninggal agar dikerjakan setelah meninggal. Kita saja kalau diwasiati oleh orang tua kita sebelum meninggal, maka kita akan sangat mengingat sampai akhir hayat kita apa wasiat orang tua kita. Ini bukan hanya sekedar orang tua, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih wajib kita cintai dibandingkan orang tua dan seluruh manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah istri Nabi, orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Adalah termasuk wasiat paling terakhir, akhiru wasiyah. Wasiat paling terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Kemudian kata Ummu Salamah, hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuh. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapan tersebut sampai dadanya dan lisannya penuh dengan ucapan tersebut. Bagaimana antum bayangkan orang sakit keras mau meninggal kemudian memberikan wasiat. Maka tema ini sangat penting. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salah seorang yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Adalah perkataan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Jagalah salat, jagalah salat." Dan apa saja yang berkaitan dengan perlakuan kalian kepada budak kalian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, salah satu orang terdekat di rumah Rasulullah SAW. Beliau bercerita, "Kana akhir wasiyati Rasulullah SAW hina hadarahul maut." Adalah akhir wasiat terakhir Rasulullah SAW ketika
dihadiri kematian. As-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Kemudian beliau berkata, wa ma zala yugharghir biha fi sadrih wa ma yafidhu biha lisanuh. Masih saja ucapan itu ada di tenggorokan beliau dan di dada beliau. Lisan beliau penuh dengan ucapan tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tema ini penting. Kenapa? Karena yang melalaikan salat, maka para sahabat bersepakat, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Yang artinya Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, tidak ada bagian sedikit pun di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika antum yang hadir adalah orang-orang yang sekarang mengerjakan salat, mendirikan salat, bersyukurlah, mintalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga sampaikan apa yang antum dapat dari kajian ini kepada orang-orang rumah, kepada karib kerabat, kepada saudara-saudari, kakak adik, yang paman bibi, keponakan, rahim-rahim kita. Sampaikan kepada mereka tentang perihal salat ini. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mengobati orang yang melalaikan sholat agar mau sholat, agar seseorang benar-benar tidak melalaikan sholat? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melalaikan sholat, cara mengobatinya yang pertama adalah dengan mengenalkan kepada mereka hukum sholat, hukum mendirikan sholat. Karena sebagian orang-orang yang melalaikan sholat dengan 5 kelalaian tadi, salah satu sebabnya menganggap sholat, tidak mengetahui hukum sholat. Maka di sini saya sebutkan hukum sholat, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Sholat hukumnya wajib, yang arti wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam oleh Allah dengan siksa bagi siapa yang melalaikannya secara sengaja, secara mutlak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib bagi siapa tadi? Muslim. Kemudian baligh. Kemudian berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Berarti yang tidak sholat hanya orang kafir. Yang tidak sholat hanya orang yang belum baligh. Yang tidak sholat hanya orang gila. Dan yang tidak sholat hanya wanita haid dan nifas. Selain itu, bagaimanapun keadaannya, tetap wajib sholat. Kalau seandainya ada orang terkena syalal rubai, bahasa Arabnya syalal rubai. Syalal rubai artinya adalah dia stroke dari mulai leher sampai kaki, tetapi masih sadar, masih berakal, maka wajib tidak sholatnya? Wajib. Ini perhatian kepada yang kadang-kadang masuk rumah sakit, dinyatakan sakit, opnam di rumah sakit, tidak pernah sholat. Selama masih muslim, balik, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka wajib sholat. Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah," dirikanlah sholat. Ayat ini menunjukkan perintah
wal aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafi. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dalil yang lain surat Ibrahim ayat 31. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang beriman agar mendirikan salat. Agar adalah kata perintah. Agar adalah kata perintah. Kemudian dalil yang lain surah Al-Baqarah ayat 238. 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Selalu jagalah, bukan hanya sekedar menjaga, bukan hafidha yahfadhu, bukan menjaga, tetapi selalu jagalah salat dan salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh salat sebelum waktunya, tidak boleh salat di luar waktunya. Wajib dikerjakan salat pada waktunya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin berkata, "Innama huwa kanat 'alal mu'minina fardhan wuqita lahum waqta wujubi ada'i fabayyana dzalika lahum." Allah mewajibkan atas orang-orang beriman salat di waktu yang sudah ditentukan waktunya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة
حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Ya, saya lanjutkan. Tadi saya janji sama panitia setelah azan pertanyaan, tapi ini saya lanjutkan sedikit. InsyaAllah setelah itu baru pertanyaan. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara mengobati orang yang melalaikan sholat, cara yang pertama apa? Sampaikan hukum kewajiban sholat. Sampaikan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, yaitu apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib sholat selama muslim. Yang tidak sholat hanya orang kafir. Wajib sholat kalau muslim baligh, yang tidak sholat yang belum baligh. Wajib sholat kalau seandainya dia sudah masih berakal. Yang tidak sholat hanya orang gila. Ya, bagaimanapun keadaannya, mau mukim, mau safar, mau sakit, mau sehat, tidak bisa bangun, tetap sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa 'ala jambin, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, salat dalam keadaan berbaring. Lihat penjelasan para ulama akan hadis ini. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, walau ajaza an dzalika kulli. Kalau dia tidak sanggup mengerjakan itu, tidak sanggup berdiri, tidak sanggup duduk, tidak sanggup berbaring, karena benar-benar sudah lemah karena sakit. Au ma'a bi tarfihi, dia salat dengan kedipan matanya. Wa shalla bi niyatihi, dan salat dengan qalbunya. Walam tasqut anhu shalah 'alal masyhur. Tidak gugur kewajiban salat dia menurut pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Hambali. Fadilat Syekh Al-'Allamah Al-Imam Baqiyatu Ulama'is Salaf, Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan, al-muslim la tasqutu anhu shalah ma dama aqluhu thabitan. Orang muslim bagaimanapun keadaannya, tidak gugur kewajiban sholatnya selama akalnya masih ada. Walakinnahu yusalli ala hasabi halih. Tetapi dia sholat sesuai dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Itu cara yang pertama, mengobati orang yang melalaikan sholat. Cara yang kedua, mengobati orang yang melalaikan sholat. Kenalkan, ajarkan bagi orang yang melalaikan sholat kedudukan sholat di dalam agama Islam. Dan ini sudah sebagian saya sebutkan tadi. Yang pertama, kedudukan sholat dia adalah rukun Islam.
Rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat, mendirikan salat. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan salat paling agung. Kedudukannya, kita tidak membicarakan keutamaan, pahala salat enggak, belum nanti. Kedudukan salat paling agung, dia adalah rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Saya bertanya sekarang kepada antum sekalian, Ustaz, kalau memang rukun, memang kenapa? Kalau rukun kenapa memang? Ada apa dengan rukun? Ini sebabnya karena tidak paham makna rukun. Rukun pengertiannya secara bahasa adalah al-janibul aqwa minasyai'. Bagian yang paling kuat dari sesuatu. Itu rukun. Maka ketika salat adalah rukun Islam, dia adalah bagian yang paling kuat dalam Islam. Itu satu. Salah satu makna rukun adalah secara istilah ulama usul fikih, ma la yatimu illa bihi. Rukun adalah sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Islam tidak sempurna kecuali dengannya. Itu yang disebut dengan rukun Islam. Ini yang saya maksud ketika tadi antum belajar rukun Islam, belajarlah yang seperti ini pelan-pelan. Antum akan mumpuni ilmunya. Coba tanya kepada diri antum, sudah berapa lama saya mengenal dakwah yang mulia ini? Sudah berapa dalam ilmu yang mumpuni yang saya miliki? Apakah cuma hanya kajian-kajian tematik? Apalagi di zaman sekarang hanya ilmu-ilmu yang didapat dari reels 1 menitan, short 2 menitan. Itu bukan ilmu yang mumpuni ya akhi. Itu hanya sekedar pengingat, penasehat. Ilmu yang mumpuni yang belajar benar-benar secara sistematis rukun Islam dengan kitab dan guru, rukun iman dengan kitab dan guru. Itu yang akan mumpuni. Dan saya katakan, saya tantang untuk siapa yang mengerjakan, silahkan lapor. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Itu arti rukun. Rukun artinya yang ketiga adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Maka ketika dikatakan rukun Islam, solat adalah rukun Islam, berarti solat adalah inti sesuatu. Maka benarlah perkataan para ulama salaf, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan solat. Kemudian kedudukan solat yang lain. Solat adalah amalan paling pertama yang akan dihisab. Dan solat penentu amalan-amalan lain. Serta solat penentu nasib seseorang di akhirat. Itu 3 poin dalam 1 deretan. Solat, amalan paling pertama yang akan dihisab oleh Allah. Yang kedua, solat penentu amal lain. Solatnya rusak, meskipun Anda ahli bakti orang tua, meskipun Anda ahli sedekah, ahli umroh, ahli zakat, tidak manfaat kalau solatnya rusak. Solat penentu nasib di akhirat. Seseorang akan beruntung, sukses di akhirat karena kalau solatnya baik. Seseorang akan buntung, merugi di akhirat kalau solatnya rusak. Ini kedudukan solat yang sangat luar biasa. Alangkah ruginya orang yang berbakti pada orang tua tapi tidak sholat, karena itu tidak dianggap. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik,
maka seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, rusak, seluruh amalnya rusak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat kedudukan sholat yang lain. Sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dari sisi mana? Pertama, Rasulullah SAW harus mengambil syariat tersebut langsung kepada Allah. Beliau yang naik kepada Allah saat Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, tidak pernah ada ibadah yang dikerjakan diulang sehari semalam 5 kali sehari semalam, kecuali sholat. Yang ketiga, tidak pernah ada ibadah yang sunnahnya paling banyak kecuali sholat. Yang keempat, tidak ada ibadah yang kalau lupa diulang kecuali sholat. Ini menunjukkan ibadah sholat, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan beberapa poin. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil sholat tersebut ke atas langit tanpa perantara Jibril. Yang kedua, tidak ada ibadah yang diulang 5 kali sehari kecuali sholat. Yang ketiga, tidak ada ibadah yang amalan sunnahnya paling banyak kecuali sholat. Yang keempat, tidak ada ibadah yang kalau lupa atau ketiduran diqadha kecuali sholat. Siapa yang bisa mengulang? Saya kasih duit 100 juta, 100 ribu. 100 juta. Ayo. Yang berulang dikerjakan dalam sehari. Kemudian sholat adalah amalan yang harus dikerjakan meskipun diqadha. Kemudian sholat adalah sampingnya bantu. Satu kurang. Ambil. Sholat adalah ibadah yang amalan sunnahnya, ibadah yang amalan sunnahnya paling banyak. Baik. Bahkan tambahan yang kelima nih, sholat ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Sholat disyariatkan untuk anak kecil sebelum baligh. 7 tahun sudah diperintahkan sholat. 10 tahun bahkan sebelum baligh, kalau tidak sholat boleh dipukul anak tersebut dengan pukulan yang tidak menyakiti. Itulah kedudukan salat. Sekarang, cara yang ketiga untuk menasehati orang yang melalaikan salat, menerangkan kepadanya keutamaan salat. Menerangkan kepadanya keutamaan salat. Keutamaan sholat yang paling istimewa adalah menghapuskan dosa. Keutamaan sholat yang paling istimewa adalah menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Wahai kalian para sahabatku, apa pendapat kalian? Kalau salah seorang di antara kalian di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Tentunya sungainya airnya bersih. 5 kali sehari, apakah masih tersisa di tubuhnya kotoran? Para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak akan tersisa dari tubuhnya di kotoran sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinal khataya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa dengan salat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir."
Salat 5 waktu. Jumat kepada Jumat yang lain, bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain, menghapuskan dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti orang yang sholat Isya nanti terhapus dosanya antara maghrib dan Isya. Orang yang sholat subuh nanti terhapus dosanya antara Isya dan subuh. Orang yang sholat zuhur nanti besok terhapus akan dosanya antara subuh dan zuhur, dan seterusnya seperti itu. Ini keutamaan sholat yang paling agung, yaitu menghapuskan dosa. Yang kedua, keutamaan sholat yang paling agung juga, terutama di zaman sekarang, banyak orang-orang yang resah, gelisah dengan harta. Banyak orang-orang yang insecure, tidak pede karena tidak punya harta, akibat dididik oleh media sosial. Seakan-akan kunci kesuksesan adalah punya harta. Perhatikan Rasulullah SAW, agar seseorang tenang kalbunya, salatlah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 97-99, "Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu sempit terhadap apa yang diucapkan oleh mereka, olok-olokan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud bersama orang-orang yang sujud. Maka salat sanggup menghilangkan rasa gundah. Saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ayyu syai'in akbarul makhluqati quwwatan?" Makhluk mana yang paling kuat di atas muka bumi ini? Beliau menjawab, gunung. Makhluk yang paling kuat, dia merupakan pasak-pasak bumi. Tetapi gunung bisa dipahat dengan besi. Berarti makhluk yang paling kuat adalah besi. Tetapi besi bisa dilelehkan oleh api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Api bisa dipadamkan oleh air. Berarti air adalah makhluk yang paling kuat. Air bisa dihalau oleh angin. Makanya ada hujan. Berarti makhluk yang paling kuat adalah angin. Angin bisa dihalau oleh manusia. Berarti manusia adalah makhluk yang paling kuat. Tetapi manusia ada sesuatu yang menyesakkan dadanya, yaitu perasaan resah, gelisah, gundah, tidak karuan. Berarti makhluk yang paling kuat adalah al-ham wal gham. Rasa resah, rasa gelisah, tidak tenang, tidak lapang dada. Dan yang menghilangkan, mampu menghilangkan makhluk yang paling kuat tersebut adalah apa? Salat. Jangan pernah remehkan salat. Kapan resah, gelisah, maka ambillah air wudu, salatlah 2 rakaat. Ini para ikhwah, faedah yang menarik. Kemudian yang selanjutnya, itu cara yang ketiga. Karena waktu ya saya sempitkan. Banyak sebenarnya keutamaan salat yang sangat luar biasa. Sekarang kita ingin mengobati dengan cara yang keempat, yaitu orang yang melalaikan salat harus dikenalkan, diajarkan tentang peringatan keras di dalam syariat Islam bagi siapa yang meninggalkan dan melalaikan sholat. Harus diajarkan, ini yang keempat. Harus diajarkan bagi yang melalaikan sholat tentang peringatan keras bagi yang melalaikan sholat. Contohnya, hadis yang saya sebutkan tadi. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat.
Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Ini peringatan keras. Siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, la tatrukis salata muta'ammidan fa inna man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasulih. Jangan pernah tinggalkan salat dengan sengaja. Sesungguhnya siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Ini peringatan keras dari hadis-hadis Rasul. Peringatan keras dari perkataan para sahabat Nabi. Seperti perkataan Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan. Tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ada sama sekali. Peringatan keras. Imam Mujahid rahimahullah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Maka kana yufarriqu bainal kufri wal imani 'indakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang membedakan, wahai Jabir, sahabat Rasulullah, apa yang membedakan di antara kalian pada zaman Rasulullah? Ini mukmin, ini kafir. Apa yang membedakannya? Kata Jabir radhiyallahu anhu, as-salah. Tidak ada yang membedakan kecuali salat. Yang salat beriman, yang tidak salat kafir. Ini obat yang keempat agar seseorang tobat dari melalaikan salat. Obat yang kelima agar seseorang tidak melalaikan salat, yaitu menjelaskan kepada orang tersebut tentang kejinya siksa di akhirat bagi siapa yang melalaikan salat. Kejinya siksa di akhirat. Sebelum masuk kehidupan akhirat di neraka, di alam barzakh dulu, disiksa kubur bagi siapa yang meninggalkan salat. Yang pertama, siksanya, ini jenis siksanya. Di alam barzakh ya, siksa kuburnya. Orang tersebut berbaring. Kemudian di kepala orang yang berbaring tersebut ada seorang yang membawa sebongkah batu yang besar. Kemudian dia lemparkan ke kepala orang tersebut. Lihat. Kenapa dia harus berbaring? Karena dia tidak bisa ngelak. Benar-benar kena, benar-benar mantap kenanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu atani al-lailah atiyan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa in intalaqtu ma'ahuma wa inna atayna ala rajulin muttaji' wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhra wa idza huwa yahwi bisakhra li ra'si fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadu al-hajar hauna fayatba'u al-hajar fayakhudhu fala yarju ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kan thumma ya'udu alayhi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula." Qala qultu lahuma subhanallah ma hadha. Yang artinya, aku dibawa oleh dua orang malaikat. Kemudian aku melihat seorang yang berbaring. Kemudian di sisi kepala orang yang berbaring tersebut ada seorang yang membawa sebongkah batu. Dia melempar batu tersebut, kemudian batu tersebut menggelinding ke sana kemari. Kemudian dia ambil batunya. Tidaklah orang ini kembali kepada orang yang berbaring tersebut kecuali kepala orang yang berbaring tersebut sudah kembali seperti semula setelah rusaknya. Lalu dia lempar terus seperti itu. Kemudian aku berkata, subhanallah, siapa mereka berdua ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, fa innahu rajulun ya'khudul Qur'an fayarfudhu wa yanamu 'anis salati maktubah. Sesungguhnya dia adalah orang yang dulunya menghafal Quran lalu dia meninggalkannya. Jadi para santriku yang menghafal Quran lalu dia meninggalkannya. Kemudian dia sengaja meninggalkan sholat dengan tidur, bukan karena ketiduran. Ini bahaya orang yang meninggalkan sholat. Sampaikan itu kepada yang melalaikan sholat. Ancamkan itu kepada orang yang melalaikan sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siksa di akhirat yang lain.
Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Yauma yukshafu an saq wa yad'una ila sujud fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun. Pada hari itu disingkap betis. Kemudian mereka, orang-orang di hari kiamat akan diperintahkan untuk sujud. Maka mereka tidak sanggup sujud. Bukan tidak mau, tidak sanggup sujud. Mata mereka tertunduk, terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Mereka saat di dunia yud'auna ila shalah wa hum salimun. Mereka di dunia dipanggil untuk mengerjakan sholat, tetapi mereka tidak mau, padahal mereka dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Artinya gini, diperintahkan untuk sujud, maka punggungnya tidak mau ruku. Jadi satu, selalu tegak. Itu siksa bagi orang yang tidak sholat di akhirat yang ketiga. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya maknanya adalah yang tidak mau sujud. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, yasma'una hayya 'alal falah fala yujibun. Mereka mendengar hayya 'alal falah, tapi mereka tidak menghadiri panggilan tersebut. Ini pelajaran terutama bagi bapak-bapak, para lelaki. Kalau sudah azan, letakkan semuanya, HP-mu, media sosial, pekerjaan, datangilah sholat. Yang ketiga, orang yang tidak sholat akan dibakar dengan dalam neraka Saqar. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 39, "Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Para penghuni surga di bagian kanan bertanya-tanya, kenapa kalian wahai orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kenapa kalian masuk ke sini? Mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Timbul pertanyaan, neraka Saqar itu bagaimana? Wa ma adraka ma saqar. Lanjutkan. Wa ma adraka ma saqar. Habis itu lawahatun lil bashar. Apa arti lawaha? Lawaha artinya membakar kulit. Ya, wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. La tubqi wa la tadhar. Tidak menyisakan, tidak membiarkan. Semuanya dibakar. Sampai kulit-kulitnya dibakar. Sampaikan itu bagi orang yang melalaikan sholat. Kemudian siksa yang keempat, bagi orang yang melalaikan sholat, akan dimasukkan ke dalam neraka namanya ghai. Dalam surat Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada orang yang menggantikan orang-orang sebelumnya yang buruk. Siapa orang yang buruk ini? Yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Lihat ini. Ini dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Siapa saja yang melalaikan sholat, pasti sedang mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan mendapati neraka ghai. Saya bacakan tafsiran para ulama. Abdullah bin Abbas mengatakan, ghai, mereka akan mendapati ghai, khusranan, kerugian. Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, ulama tafsir di generasi tabi'i, syarran, keburukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ghai adalah wadin fi jahannam, ba'idul qa'ri, khabithut ta'am. Ghai adalah lembah jurang dalam neraka jahanam, dalam dan baunya busuk. Antum kalau masuk ruangan, semakin dalam itu oksigennya semakin habis. Kalau ditambah dengan bau yang busuk, maka akan sangat menyakitkan. Begitulah ghai. Abu Iyad rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi salaf, mengatakan ghai adalah wadin fi jahannam min qai'in wa dam. Ghai adalah lembah dalam neraka jahannam yang isinya muntahan penghuni neraka
dan darah penghuni neraka. Itu bagi yang melalaikan sholat. Satu lagi, yang kelima, ancaman siksa bagi orang yang melalaikan sholat, yaitu awal ayat yang saya sebutkan. Fawailun lil, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Apa itu neraka wail? Wail adalah wadin fi jahannam, law suyyirat ma'ahul jibalu lama'at. Sebuah lembah dalam neraka jahannam, kalau gunung dimasukkan ke dalamnya meleleh. Gunung terbuat dari apa, Pak? Batu. Batu adalah yang paling kuat di atas muka bumi. Makanya Allah menyebutkan kekerasan dengan batu. Fahiya kal hijarati au ashaddu. Kekerasan dengan batu. Tetapi karena saking panasnya wail, dimasukkan gunung meleleh gunungnya. Sampaikan itu kepada orang yang melalaikan sholat. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan menyebutkan, Ustaz, saya ingin bertobat. Bagaimana caranya? Apakah saya harus mengqadha semua sholat yang saya tinggalkan karena malas dan karena lalai? Maka ini khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat cukup dia bertaubat. Dan tidak ada bayar kafarat, kompensasi, bayar sedekah apapun atas taubatnya karena meninggalkan sholat. Apalagi dibayarnya kepada ustadznya. Tidak ada. Karena sebagian ada yang ngimbulin seperti itu, mengimbulin jamaahnya. Saya ingin bertobat dari sholat yang pernah saya tinggalkan. Iya, bertobat dengan cara bayarnya kepada saya. Ini termasuk daripada penipuan. Bertobatlah kepada Allah, dan syarat tobat ada 5. Ikhlas karena Allah, tidak ada karena apa-apa kecuali karena Allah. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, melepaskan dosa itu. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulang dosa itu lagi. Yang kelima, dilakukan sebelum meninggal atau sebelum kiamat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya kembalikan acara kepada para ikhwah. Apakah ada pertanyaan ataukah cukup? Maka dipersilakan. Nah, waktu saya sudah habis, bahkan lewat. Ya. Berapa jarak yang sahih hukum menjamak atau mengqashar sholat wajib? Apakah harus 80 kilo? Gini para ikhwah, untuk sholat qashar yang 4 rakaat jadi 2, baik itu isya, zuhur dan asar, maka itu bisa dikerjakan saat safar. Dan sholat qashar saat safar itu ada 2 pembicaraannya, 2 sisi. Ingat baik-baik ya, agar antum mudah memahaminya. Yang pertama, yang berkaitan dengan jarak. Yang kedua, yang berkaitan dengan singgah. Seorang musafir yang bersafar di dalam perjalanannya, maka berapa jarak yang boleh dengannya dia mengqashar sholat? Jawabannya adalah terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur mengatakan sikap kehati-hatian 80 kilo. Ulama peneliti sekelas Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun tuqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di atas muka bumi ini, maka tidak mengapa kalian mengqashar salat. Maka bepergian di sini umum, belum ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Setiap yang umum dalam Al-Quran belum ada penjelasannya secara rinci, maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Seperti saya dari Pekanbaru ke Duri. Apakah orang Pekanbaru dan Duri menganggap ini antara perjalanan keduanya ini safar atau tidak? Jika dianggap safar, maka dia safar. Ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya.
yaitu sesuai dengan kebiasaan. Dan itu berkaitan dengan jarak safar. Artinya antum mengqashar salat dalam keadaan sedang bersafar, tidak singgah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana musafir yang singgah, seperti saya sekarang. Orang Banjarmasin singgah di Pekanbaru beberapa hari. Apakah saya boleh mengqashar? Maka jawabannya adalah terjadi khilaf di antara para ulama. Berapa hari singgahnya dia? Jumhur mengatakan 4 hari. Karena Rasulullah SAW ketika berhaji, beliau datang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kamis beliau pergi ke Mina. Selama 4 hari ini beliau tinggal di Batha. Dan selama itu beliau mengqashar salatnya. Selama itu beliau mengqashar salatnya. Jadi ketika antum mungkin di Pekanbaru, ada bini kedua di Duri, 4 hari. Mengqashar salat di situ. Tapi kalau seandainya salatnya seperti saya sekarang, ikut salat dengan imam yang muqim, maka bagaimana? Salatlah sempurna. Kenapa? Karena innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Lalu ada pertanyaan yang selanjutnya saya tambahkan. Bagaimana kalau orang yang musafir ikut orang yang muqim, imamnya muqim, bolehkah dia sholat qabliyah ba'diyah? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita mengqashar sholat wajib, maka tidak disyariatkan bagi kita sholat qabliyah ba'diyah kecuali 2 rakaat sebelum subuh, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Tetapi apabila kita ikut imam yang muqim dan sholatnya sempurna, kita pun sholatnya sempurna, berarti kita boleh melakukan apa? Qabliyah dan ba'diyah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara terbaik seorang anak menasihati orang tuanya untuk sholat? Cara yang terbaik, perbaiki hubunganmu dulu dengan Allah. Wallahi ini cara paling jitu bagi orang tua yang sulit menasihati anaknya. Hubungi dulu dengan Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa bainan nas. Kata para ulama di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan mudahkan perbaikan hubungannya dengan anak-anak, dengan manusia lain. Perbaiki dulu hubungannya dengan Allah. Berdoa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Jadi ukurannya itu bukan kita, mulut kita sampai berbuih menasihati sang anak. Semua sudah kita lakukan Ustaz. Dan seterusnya. Tidak. Urusannya adalah hidayah. Dan hidayah di tangan siapa? Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Maka perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu sampaikan kepada anak-anak apa yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana pelaksanaan sholat jamak dan kasar yang Ustadz lakukan sekarang? Nah, ini yang saya lakukan tadi. Karena saya ikut bersama imam muqim, sholatnya sempurna, maka saya sholatnya sempurna, bahkan ada qabliyah, ada ba'diyah. Dan itu saya ambilkan dari contoh nyata langsung Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Suatu ketika kita habis daurah di sholat asar, habis asar daurah sampai maghrib. Adzan maghrib, beliau sholat maghrib. Setelah berzikir, kemudian kita kira beliau mau bangun, karena beliau musafir kita anggap. Ternyata beliau sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, sholat lagi. Saya langsung nanya kepada penjaganya atau kepada yang menemani beliau, ini kebiasaan Syekh? Iya. Begitu Pak. Seorang yang mengaku salafi harus lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang lain. Terutama Pak, saat di rumah. Kita challenge, kita tantang diri kita masing-masing saat di rumah. Lebih banyak ibadahnya. Tapi dengan syarat, setelah itu jangan bikin status. Tidak ada jepretan video, kemudian foto sejadah. Alangkah indahnya sholat tahajud di malam hari. Perbanyak ibadah. Ya, ada perkataan menarik dari para ulama, la tabhathu an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan engkau lihat kebiasaan orang di masjid. Di masjid semuanya soleh dan solehat.
Cari saat dia di rumah dengan tetangganya, saat safar, saat berhubungan dengan uang. Terutama saya pesan di rumah masing-masing, Pak. Tegakkan ibadah. Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Tadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah sepekan. Itu Pak, kalau sudah sepekan sudah ketahuan. Ini guru ini gimana sebenarnya. Kalau antum sepekan sama saya tahu bagaimana saya pemalasnya, bagaimana saya dan seterusnya. Kalau sekarang kita buat-buat aja lah. Pura-pura aja depan antum. Terlihat soleh. Ya. Kemudian beliau bercerita, setelah sepekan beliau mengambil sebuah nilai. Kata beliau, "Fakana Abu Hurairah wa imra'atu wa khadimu ya'taqibuna al-laila athlatan." Ternyata selama itu aku melihat Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya, sholat malam bergantian setiap malam, sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam. Di rumah, Pak. Ya, kita janji masing-masing sama diri kita masing-masing di rumah. Seperti yang saya ungkap ketika saya khutbah Jumat kemarin. Jangan sampai malah saat sendirian di rumah menjadi akhlak, menjadi habit, kebiasaan, pasti maksiat. Hati-hati, Pak. Tidak ada manfaat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sholat? Ini sudah sholat safar sudah. Tapi berkaitan dengan hari Jumat. Bagaimana saat safar pada hari Jumat? Mohon nasihatnya. Apakah saya boleh menjamak sholat Jumat walaupun saya mendapatkan masjid di saat waktu sholat Jumat tiba? Saya nasihatkan gini. Jangan menjamak kecuali saat sangat terpaksa. Kenapa para ikhwan? Sholat yang paling kuat syarat sholat adalah waktu sholat. Min akadi syurutis salat al-waqt. Termasuk syarat paling ditekankan dalam sholat adalah waktu. Maka kalau menjamakkan berarti merubah waktunya. Maka jangan menjamak kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, lemah. Dan ini yang kita dapatkan seperti para masyayikh kita. Kalau seandainya mereka sudah bermalam, tidak jalan. Tidak jalan itu maksudnya tidak di dalam perjalanan. Sehingga maka mereka sangat memperhatikan sholat pada waktunya. Meskipun dengan cara dikhosar. Tidak menjamaknya. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka nasihat saya, sholatlah sholat Jumat. Kemudian nanti kalau seandainya di safar, dia bisa singgah sholat asar, singgahlah. Wallahu a'lam. Tolong diberikan penjelasan di saat waktu masuk waktu sholat, tapi kita masih melanjutkan kajian dan belum melaksanakan sholat karena masih ada jemaah yang belum paham. Jazakumullah khair atas pertanyaan yang bagus ini. Maka jawabannya, sholat Isya, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, as-salah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, salat. Umar bin Khattab, subhanallah. Kemudian ta'ibun nas, orang-orang sudah capek wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW keluar dan bersabda, laula an asyqa ala ummati innaha la waqtuha. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka salat Isya yang paling afdal adalah diakhirkan. Dan ini juga saat tablik akbar saja, pas saya datang saja. Apakah ada keringanan bagi seorang ibu yang menyusui, bagi seorang ibu yang anak-anaknya rewel sehingga sholatnya terkadang lalai, tidak di awal? Maka jawabannya harus berusaha. Jangan sampai dia melalaikan seperti mengakhirkan terus-terusan. Kalau dalam keadaan sesekali karena terpaksa anak ini tidak bisa ditinggal, masih mending. Terus-terusan. Makanya saya tadi kalau antum review kajian saya, terus-terusan, selalu. Itu yang tercela. Wallahu a'lam. Apakah wajib sholat ke masjid jika kita mendengar suara azan? Contoh seperti kerja di pedalaman yang lumayan jauh dari masjid. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah, selama dia mendengar azan, maka pergilah ke masjid. Kalau menyulitkan, maka ketika dia di pedalaman, hendaknya dia membuat masjid yang mungkin suara azan kedengaran Ustaz,
Tapi kan pakai mikrofon, pembesar suara. Kalau saya ke sana mungkin setengah jam. Maka buatlah dia di pedalaman itu masjid atau musala yang dia bisa berjamaah dengan kaum muslimin di daerah itu saja. Demikian sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.